Kejadian ini terjadi ketika aku berada di kelas 6 SD, tepat ketika akan masuk ke semester genap. Saat itu aku masih ingat betul, hari Sabtu. Aku dan keluargaku pergi ke rumah saudaraku, yang kebetulan akan mengadakan resepsi pernikahan. Istilahnya kalau di Kayu Aro itu rewang. Mungkin di beberapa daerah lain juga ada yang istilahnya sama. Semua berjalan semestinya. Aku bahagia, mereka juga bahagia. Kami menikmati malam dengan alunan musik dangdut ala musik di kondangan. Malam pun berlalu, hingga sinar matahari pagi datang. Suara berisik ibu-ibu yang sedang masak dan beraktivitas di dapur pun mulai terdengar, dan membangunkan tidur lelapku. Aku pun terbangun, meminta handuk kepada ibuku. Karena semua pakaian termasuk handuk dimasukkan ke dalam satu koper yang sama. Berhubungan di rumah saudaraku itu sangat ramai, dan pastinya kamar mandi akan sangat dibutuhkan di sana. Aku pun disuruh mandi di tempat pemandian umum. Nah, dibekali dengan satu helai handuk dan perlengkapan mandi lainnya, aku pergi ke pemandian umum tersebut. Seperti di tempat pemandian umum lainnya, pasti ada penghalang sekat antara wanita dan laki-laki. Yang membedakan mungkin adalah di tempat mandiku ini, itu tidak ada atapnya. Selesai mandi, aku kembali ke rumah saudaraku itu. Nah, di sana aku langsung sarapan dan menyapa ibu dan bude-budeku yang lain. Setelah cukup siang, aku pun mulai berpamitan untuk pergi bermain. Maklum umur segitu, aku pergi bermain bersama keponakanku. Dan disinilah semua hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Aku bermain dengan keponakanku dan juga salah satu anak desa di sana. Sebut saja desanya adalah desa tua. Ketika sedang bermain sepeda, 1, 2, 3 tangga yang terlompati, mataku ditampilkan pada sebuah onggokan kertas. Kertas itu berwarna yang terlihat sangat menggiurkan di tanah. Secara spontan, aku mendekatinya. Aku lihat, loh, hei, aku dapat uang, weh, aku dapat uang. Aku berteriak kepada teman-temanku saat itu. Kulihat nominal uang tersebut sejumlah 32.000. Namun pada tahun tersebut, uang 32.000 itu lumayan besar nominalnya. Kalau untuk rental PS bisa dari jam 7 sampai pukul 4 sore. Aku berteriak memanggil teman-temanku. Kulihat uang itu masih terlilit oleh karet. Aku masih genggam erat. Tanpa berbasa-basi, teman-temanku langsung berlari mendekati ke tempatku berdiri. Aku membagi mereka masing-masing, aku beri Rp5.000. Selebihnya aku pakai jajan dan bermain PS saat itu. Semuanya berjalan lancar. Bahkan siang itu aku sangat bahagia. Bisa jajan banyak, bermain PS, dan tanpa harus dimarahi oleh ibuku dulu karena harus minta uang untuk main PS. Namun wajah ceria itu berubah ketika azan asar berkumandang. Aku tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Demam dan panas yang sangat tinggi. Ibuku begitu panik. Ya mungkin ibuku beranggapan aku hanya kecapean karena terlalu lama main. Akhirnya aku dibaringkan di atas kasur di salah satu kamar di rumah saudaraku. Namun suhu badanku ini tidak membaik. Ibuku saat itu malah tambah panik. Hingga pada akhirnya aku dibawa pulang ke rumah nenekku. Memang sedari kecil aku sering dirawat oleh nenekku. Jadilah aku pulang ke rumah nenekku, ditemani oleh keponakanku, namanya Indra. Kami pulang menggunakan angkutan umum. Yang aku taksir itu adalah angkutan umum terakhir, karena sudah hampir pukul 5 sore. Sedangkan ibuku masih di rumah saudaraku, karena tidak enak jika harus pulang lebih awal. Setelah maghrib, hampir pukul 7-an, kami sampai di rumah. Keadaanku saat itu sudah cukup membaik. Panasku juga sudah tidak terlalu tinggi. Aku dibaringkan di ruang TV yang sudah dialasi dengan kasur. Nenekku pergi ke belakang untuk membuat beberapa ramuan tradisional, semacam bawang merah yang dikasih minyak yang konon katanya manjur. Beberapa jam berlalu, kami pun tidur. Aku bersama dengan nenekku dan Indra. Kurang lebih pukul 12:30 malam, aku terbangun. Badanku terasa baik-baik saja, bahkan tidak seperti sebelumnya.
Aku diam memandang ke langit-langit, coba untuk kembali tidur. Namun tiba-tiba aku mendengar suara seperti seorang yang sedang memasang paku. Aku terkejut. Aku coba bangunkan nenekku. Nek, bangun nek. Kenapa nek? Nek, bangun nek. Nek, nek itu ada suara apa nek? Nek, itu kenapa nek? Nek, apa? Kenapa bangunin jam segini? Tanya nenekku. Ternyata nenekku saat itu tidak tertidur lelap. Aku lapar nek, jawabku tidak sesuai dengan niat yang sebelumnya. Karena suara itu tiba-tiba menghilang ketika nenekku menjawab seperti itu. Padahal sebelumnya aku ingin bilang, di luar itu seperti ada suara orang yang sedang memukul-mukul paku. Aku bingung, kenapa bisa begini? Tanpa banyak bicara, nenekku membuka selimut. Namun aku hanya berdiri saat itu. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Namun anehnya semua itu kulakukan tanpa sadar. Bukan maksudnya tanpa sadar, kesadaranku masih ada. Tapi posisi badanku ini seolah-olah ada yang menggerakkan. Aku tidak bisa menolak sama sekali. Aku berjalan ke kamar mandi. Dari kamar mandi aku keluar kembali ke dapur. Nenekku sedang menyiapkan makanan. Dan tiba-tiba mulutku ini berbicara dengan sendirinya. Udah, aku makan sendiri aja. Ucapku seperti itu. Nenek yang mendengar ucapanku seperti itu kaget. Karena seumur-umur aku belum pernah berbicara seperti itu, apalagi dengan nada tinggi. Aku selalu menyebutku dengan sebutan nama, Nek, dengan sopan, tidak pernah menyebutnya dengan nada kasar seperti itu. Nenekku lalu mendekatiku. Dia menyentuh dahiku. Kamu udah sembuh? Namun aku hanya diam melotot sambil makan seperti biasa. Yang tidak bisa aku pahami adalah mengapa aku bisa makan. Padahal saat itu aku tidak ingin makan sama sekali. Tanganku bergerak dengan sendirinya. Aku seolah-olah digerakkan oleh seseorang. Makanan di piring pun habis. Tiba-tiba aku meninggalkannya dan pergi lagi ke kamar dan langsung tidur tanpa berkata apapun. Aku tahu aku melihat, tapi aku tak tahu apa yang aku lakukan itu. Akhirnya aku membiarkan diriku untuk tidur. Meski sebenarnya aku masih bingung dengan kejadian yang sebelumnya. Entah berapa lama aku diam, hingga akhirnya aku pun tidur. Pagi harinya sekitar pukul 8 pagi, badanku kembali panas. Hal pertama yang aku sadari, aku sudah tidak berada di rumah, melainkan aku sudah berada di rumah nenek. Kalau semalam nenek yang menginap di rumahku, dan kali ini paginya kok aku bisa bangun di rumah nenek. Aku benar-benar bingung saat itu. Terlebih lagi ketika aku bangun, aku melihat ada seorang anak kecil yang berlarian di kamar nenek. Sedangkan aku tidak mengenal anak kecil tersebut. Aku bangun dan bertanya kepada nenek, "Nek, itu siapa?" Nenek melihat ke arahku. "Siapa apanya?" kata nenek. "Itu anak kecil yang ada di kamar." Aku berbicara dengan nada tinggi lagi kepada nenek. Nenek tidak menjawab. Aku kembali melihat anak kecil tersebut. Namun anak kecil tersebut menjadi lebih besar. Secara perlahan berubah menjadi lebih besar, tapi dengan wajah anak kecilnya. Hal yang aku sadari dan membuatku takut adalah kakinya terbalik. Aku ingin mengalihkan pandanganku dari apa yang kulihat. Namun tidak bisa. Badanku seakan mematung dengan sendirinya. Dia tersenyum denganku. Saat itu nenek berjalan membawa makanan ke kamar. Anak kecil itu bergerak mendekat, seolah-olah ingin memukul kepala nenekku. Sontak aku berteriak, "Jangan, jangan!" Nenek terkejut. Seketika itu juga aku tidak bisa melihat apapun. Bahkan mendengarnya, aku tidak bisa mendengar apapun. Kesadaranku langsung menghilang. Entah aku tertidur atau apa, namun tak lama kemudian aku kembali sadar. Dengan suara yang sama seperti malam harinya. Ada suara seperti orang sedang memasang paku. Keras sekali. Suara itulah yang kembali membuatku tersadar. Mataku terbuka. Aku melihat nenekku sedang sholat. Namun aku melihat masih pukul 9 pagi.
Sholat apa, pikirku seperti itu. Apa mungkin sholat duha? Seakan tak pernah tahu bahwa nenekku pernah sholat duha. Dan saat itu lagi-lagi aku tidak bisa mengendalikan apa yang aku lakukan. Aku berlari keluar seperti orang ketakutan. Sambil menangis, aku berlari keluar rumah. Ada hal aneh yang kulihat. Aku melihat ada beberapa mobil yang berputar-putar di jalan raya. Kebetulan rumah nenekku ini tidak terlalu jauh dari jalan raya. Nah, di sana aku mendengar suara benturan yang cukup keras sekali, bahkan membuat telinga menjadi pekak. Aku pun berlari ke rumahku. Aku masih tidak bisa mengendalikan diriku. Ketika aku baru masuk rumah, seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Dan saat itu aku baru sadar dan bisa mengendalikan tubuhku. "Kenapa lari-lari?" tanya ibuku yang sedang bersiap untuk pergi bekerja. "Nenek ngamuk," kataku yang di luar dugaan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa berkata demikian. Mulutku kembali tidak bisa mengendalikannya. Mulutku pun bercerita ke sana kemari, yang aku sendiri lupa apa yang aku ucapkan saat itu. Pokoknya yang aku ucapkan ngelantur. "Udah sana, tidur, biar cepat sembuh. Nanti ibu pulang sore," kata ibuku. "Oh ya, terus nenek jangan disuruh ke sini," jawabku ketus. Sejak kejadian pagi itu, aku seakan tidak suka melihat sosok nenekku sendiri. Seharian itu, aku tidak sadar apa yang telah terjadi kepadaku dan di sekitarku. Aku hanya bisa mendengarnya saat itu. Yang aku dengar hanya suara TV, sesekali suara pukulan besi yang beradu, yang aku tak tahu berasal dari mana. Yang aku ingat, di sekitar rumah memang tak ada orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Karena memang rumahku itu jauh dari tetangga. Satu-satunya tetangga yaitu gedung sekolah yang sudah ditinggalkan cukup lama. Bahkan di sana terlihat semak belukar yang memenuhi sekolah tersebut. Di sore harinya menjelang maghrib, lagi-lagi aku canggung. Tanpa bisa aku kendalikan, aku seperti orang gila yang seperti mengamuk. Nenekku panik. Orang tuaku belum pulang kerja. Akhirnya nenekku memanggil beberapa tetangga untuk membantu menenangkanku. Aku melihat banyak orang di rumah. Rasanya memang malu. Aku seperti orang gila yang sadar namun tak bisa mengendalikan tubuhku. Kalian boleh beranggapan bahwa aku memang sedang berdelusi karena memang sedang sakit. Tak apa, itu wajar karena aku juga mendengar dari beberapa tetangga berkata seperti itu. "Udah dipasung aja, takutnya nanti ngamuk lagi," kata salah satu tetanggaku. Aku ingin menjawabnya saat itu, ingin marah tapi tidak bisa. "Jangan, dia tidak gila," jawab nenekku coba melindungiku. Akhirnya setelah azan maghrib berkumandang, aku bisa mengendalikan tubuhku lagi. Aku bingung harus berkata apa saat itu. Aku rasa hanya lapar saja yang benar-benar aku rasakan. Tak lama, ibuku pulang bersama bapakku. Mereka heran, kenapa di rumah banyak sekali orang. "Loh, kok ini kenapa banyak orang? Gak biasanya banyak tamu, ada apa?" "Ini bu, lagi jenguk Rian." "Loh, emang Rian kenapa?" "Mending kita panggil Buya Junaidi aja bu. Takutnya dia seperti anak bawah." Loh, emang Rian kenapa? Anak bawah itu kenapa?" tanya ibuku dengan wajah bingung saat itu. "Iya, anak bawah kan jadi tumbal pesugihan. Katanya menemukan uang di jalan. Perkaranya hampir sama seperti Rian. Takutnya Rian juga sama," jawab tetangga itu. Kita beralih sedikit ke cerita tetanggaku secara detail. Beberapa hari sebelum aku jatuh sakit, ada seorang anak yang berada di desa sebelah. Dia mendapatkan uang di jalan yang tidak jelas berapa nominalnya. Tak lama setelah ia mendapatkan uang itu, dia sama sepertiku. Ia jatuh sakit. Namun berbeda, prosesnya lebih cepat. Sehari setelah itu, hidungnya keluar darah dari mata dan juga telinga. Keluar darah yang tidak bisa dibilang sedikit. Akhirnya, di pagi harinya nyawa pun tidak tertolong. Mendengar cerita dari tetanggaku, tanpa berbasa-basi, ibu berlari memanggil Buya Junaidi. Dia adalah seorang buya yang biasanya mengobati orang sakit dengan kasus sepertiku. Tak lama setelah itu, Buya pun datang bersama ibuku, mendekatiku dan memegang pundakku. Hal yang kulakukan saat itu hanya menatap Buya secara dalam-dalam, seperti tidak suka. Sama halnya saat aku melihat nenekku. Aku tak bisa lagi mengendalikan tubuhku. Hanya bisa mendengar dan bisa melihat. Buya hanya memegang-megang pundakku dan melihatku.
Tak lama kemudian, dia meminta segelas air minum. Tentu saja dengan baca-bacaan yang dia tahu. Jadilah air itu aku minum. Nah, setelah itu aku dibaringkan di atas tempat tidur. Entah apa yang terjadi, aku pun tak lama langsung tertidur. Ya mungkin aku sudah sembuh, pikirku seperti itu. Dan ternyata dugaanku salah. Setelah pukul 12 malam, aku terbangun dengan ucapan yang sama. Aku lapar. Dengan menyampaikan dengan kata-kata yang sepertinya tidak suka. Setelah selesai makan, aku kembali tidur. Lagi dan lagi, terdengar suara pukulan besi seperti sebelumnya. Aku lalu berdiri dan memegangi teralis jendela. Di situ aku tertawa selayaknya orang gila. Aku sendiri malu jika harus mengingat kembali kejadian itu. Hal yang membuatku takjub adalah melihat kedua orang tuaku yang masih membacakan surat Yasin. Dia mempesonaku pastinya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya aku saat itu. Namun aku tak bisa berbuat apapun. Ingin berteriak, tapi mulut hanya bisa meracau tidak karuan. Turun Yan, turun, udah malam, kata ibuku. Aku bukan Rian. Aku bukan Rian, ucapku seperti itu. Ibuku hanya bersedih melihatku seperti itu. Hingga 2 hari pun berlalu. Setiap malam dan hampir setiap mataku terbuka, aku selalu merasa serupa orang gila, tertawa sendiri, berbicara semaunya. Selama itu pula setiap malamnya aku selalu mendengar lantunan surat Yasin yang keluar dari lisan ibu dan bapakku. Dan itu sudah 3 hari, aku dinyatakan gila oleh orang kampung. Sosok anak kecil yang berkaki terbalik juga sering berseliweran di depanku. Aku ingat betul, saat itu sudah hari Rabu. Aku ingat berkata di hari pertama aku sakit, aku melihat ada kecelakaan yang terjadi di jalan raya, seperti suara benturan dan mobil berputar-putar, dan beberapa terlihat seperti hantaman batu. Percaya atau tidak, hal itu terjadi di hari Rabu. Yang pertama kecelakaan mobil, dan kedua ada bebatuan yang hancur untuk pembuatan jalan. Apa itu suatu kebetulan? Entahlah. Aku tidak mau memikirkannya lebih jauh. Tepat pada malam Kamis, ibuku membawa orang pintar untuk mengobatiku. Saat itu setelah Isya, orang pintar itu datang. Ya sebenarnya dia adalah tetanggaku. Saat itu aku masih sadar, bahkan tidak merasa sakit sama sekali. Setelah berbasa-basi, aku dipanggil oleh orang pintar itu. Sebut saja namanya Parman. Ketika aku mendekat, nah seketika itu juga aku kumat kembali. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku lagi. Pai, kataku. Loh, lah gimana? Aku yang seharusnya tanya, Anda siapa? Kata Pade Parman santai. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya ngungsi, kataku. Aku bisa mendengar dan melihat. Dan itu saja. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kepada tubuhku. Hanya seperti itu yang bisa aku sadar. Ada perlu apa di sini? Tanya Pade. Aku cuma ngungsi. Sebentar lagi juga aku mau pergi kalau sudah siap. Aku cuma senang di sini. Ibu bapaknya baik, gak galak, gak ganggu aku, ucapku saat itu. Walah gila, ngungsi kok ngelunjak. Urusanmu apa? Siapa yang nyuruh kamu? Kalau kamu gak mau ngomong, aku akan bakar kepalamu, tanya Pade saat itu. Tanpa menunggu jawaban dariku, Pade langsung menyergapku. Kemudian yang terlihat olehku, Pade menarik jempol kakiku. Aku berteriak, seolah sedang merasakan sakit yang luar biasa. Padahal aku tidak merasakan apa-apa ketika aku berteriak. Semua menjadi gelap, hingga aku tidak mendengar apa-apa lagi. Menurut pernyataan ibuku, benar, memang ada yang sedang ingin cepat kaya. Sosok yang berada di dalam tubuhku adalah suruhan dari majikannya, yang tentu saja tidak bisa aku jelaskan lebih detail lagi. Nah, ketika aku bangun, aku merasa panas dalam perutku dan dahaga yang luar biasa. Katanya itu hanya efek saja, yang aku sadari bahwa ada sebuah kalungan yang melingkar di perutku. Aku kembali baik-baik saja. Akhirnya aku tidur agar bisa bangun pagi untuk sekolah besok harinya. Karena aku sudah 3 hari tidak masuk sekolah, dan itu tidak baik untukku. Aku tidur dan aku pun bermimpi. Namun kali ini cukup aneh. Itu adalah mimpi buruk. Yang terjadi di dalam mimpiku adalah aku terhimpit kayu besar. Namun kayu tersebut menyerupai tangga yang menjulang ke atas
yang jelas sekali berdiri 90 derajat. Dan aku adalah alas tangga kaki tersebut. Itu hanya mimpi, bukan apa-apa yang aku pikirkan saat aku bangun pagi hari saat itu. Aku berangkat sekolah. Seperti biasa yang tidak ada yang tahu kalau aku sakit. Teman-temanku hanya tahu kalau aku sakit seperti biasanya. Tidak sakit seperti yang diketahui oleh tetangga-tanggaku di sana. Aku tidak merasakan apa-apa hari itu. Aku bermain seperti biasanya. Tepat setelah azan zuhur, dan itu adalah jam pelajaran terakhir. Aku meminta wali kelasku untuk izin ke toilet. Ketika aku sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba suara besi beradu itu datang kembali. Namun kali ini aku tidak melakukan hal aneh, hanya mendengarkan saja. Tidak ada reaksi apa-apa dari tubuhku. Namun saat aku keluar dari pintu WC, tiba-tiba aku mendengar suara. Kalau aku senang, aku bakal kembali. Ingat itu. Ada tidaknya manusia itu tetap. Kalau aku memang senang, pasti aku akan balik lagi. Suara itu terdengar begitu saja. Aku tidak tahu berasal dari mana. Yang tahu suara itu seperti suara orang dewasa. Dan sangat jelas sekali. Namun aku tidak menanggapinya. Aku hanya takut saja dan pastinya aku langsung lari. 3 hari setelah kejadian itu, aku dan keluargaku mendapatkan suatu kabar bahwa ada 6 orang anak SD yang meninggal seperti kejadian yang tempo hari. Tempo hari seperti anak yang meninggal itu. Dia mengeluarkan darah dari mata, telinga, dan mulut. Usut punya usut. Sebelum mereka meninggal, katanya mereka sempat menemukan uang dengan terlilit karet di tepi jalan. Keenam anak itu membawa uang tersebut. Dan tak berapa lama, mereka jatuh sakit dan langsung meninggal. Aku yang mendengar kabar tersebut hanya bisa terdiam. Aku benar-benar takut saat itu, kalau harus mengingat kejadian tersebut. Dan ini bisa dijadikan pelajaran buat para pendengar sekalian. Apabila kalian menemukan uang di jalan, janganlah kalian ambil. Bisa jadi uang itu hanya pemancing untuk para pelaku pesugihan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Lentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Lentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.